Bayangkan ada sebuah jaminan yang membuat seseorang terbebas dari panasnya api neraka. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keistimewaan ini? Rasulullah sendiri yang menyebutkan ada 4 golongan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Siapa saja mereka? Simak sampai akhir, karena mungkin salah satunya adalah kamu. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang subscribe semoga masuk surga, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini kita selalu mencari keselamatan, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Salah satu ketakutan terbesar seorang muslim adalah siksa neraka. Tapi tahukah kalian, Rasulullah telah menyebutkan dalam hadisnya bahwa ada 4 golongan yang tidak akan disentuh api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Penguasa yang adil, orang yang lembut dan penyayang, orang yang menjaga dirinya dari hal-hal haram, dan seorang yang sabar dalam menghadapi cobaan. Lalu apa maksud dari masing-masing golongan ini? Mari kita bahas satu persatu. 1. Pemimpin yang adil. Golongan pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Menjadi pemimpin bukan hanya tentang memiliki kekuasaan, tetapi tentang bagaimana menggunakan kekuasaan itu dengan benar. Seorang pemimpin yang adil akan selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadi. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai, dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka, dan mereka mendoakan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe semoga masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melebihinya itu. Hadis riwayat Al-Hakim Syahih. Jika kita membaca sekilas, hadis ini seperti berbicara tentang umur rata-rata manusia. Namun, banyak ulama juga memaknai hadis ini dengan 2 lapisan makna. 1. Makna individu, umur rata-rata manusia dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang sekitar 60 sampai 70 tahun, tidak sepanjang umur umat-umat terdahulu, seperti Nabi Nuh yang hidup ratusan tahun. 2. Makna kolektif. Ada ulama yang melihat hadis ini sebagai petunjuk umur peradaban umat Islam di dunia, bahwa kejayaan umat ini akan berada di rentang waktu tertentu sebelum akhirnya melemah menjelang akhir zaman. Pendapat kedua ini semakin diperkuat dengan penjelasan sebagian ahli tafsir dan ulama akhir zaman. Mereka menyebutkan bahwa saat tanda-tanda besar kiamat mulai muncul, maka umur dunia yang tersisa sangat singkat. Bahkan, dalam beberapa riwayat disebutkan, semua peristiwa besar itu akan terjadi dalam rentang waktu tidak lebih dari 40 tahun. Bayangkan, setelah tanda besar pertama muncul, entah itu keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, atau matahari terbit dari barat, maka rangkaian peristiwa akhir zaman akan terus bergulir tanpa jeda panjang. Tidak ada lagi masa tenang untuk memulai taubat besar-besaran. Saat itu, setiap tahun akan terasa seperti lembar terakhir dari sebuah buku yang sudah lama dibaca. Dan kita tahu bahwa akhir cerita sudah dekat. Peringatan ini bukan sekadar untuk membuat kita takut, tapi untuk membuat kita sadar bahwa waktu adalah nikmat yang sangat terbatas. Seperti yang diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain, ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Jika waktu umat Islam di dunia tinggal sedikit, maka setiap detik yang kita sia-siakan adalah kerugian yang tidak bisa ditebus. Sebelum membahas tentang sisa umur dunia, kita harus memahami pemicu yang akan membuat hitungan mundur itu dimulai. Tanda-tanda besar kiamat. Rasulullah menjelaskannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tidak akan terjadi kiamat
hingga kamu melihat 10 tanda besar. Beliau menyebut asap besar, dukhan. Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 kali penenggelaman bumi di timur, barat, dan jazirah Arab, api besar yang menggiring manusia, matahari terbit dari barat, dan tanda lainnya yang membuat manusia terperangah. Para ulama sepakat bahwa jika satu saja tanda besar ini sudah terjadi, maka yang lainnya akan mengikuti dengan cepat. Tidak akan ada jeda ratusan tahun seperti antara tanda-tanda kecil yang kita lihat sekarang. Jika kita amati kondisi dunia saat ini, bayangan tanda-tanda besar itu sudah mulai terlihat. Kerusakan moral merajalela. Perbuatan zina, riba, dan minuman keras bukan lagi dianggap aib, bahkan dipromosikan secara terbuka. Pemimpin zalim memegang kekuasaan di banyak tempat, mengambil keputusan yang menindas rakyatnya, dan mengabaikan hukum Allah. Fitnah dan kebingungan merata. Informasi bertebaran di media, tetapi kebenaran dan kebatilan bercampur, sehingga banyak orang tersesat. Teknologi yang memudahkan dosa berkembang pesat, dari ponsel di tangan hingga platform global yang bisa menyebarkan kemaksiatan dalam hitungan detik. Bencana alam semakin sering terjadi, gempa, banjir, badai, dan kebakaran besar yang memusnahkan ribuan hektar tanah hanya dalam sehari. Semua ini mengingatkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiamat tidak akan terjadi sampai ilmu diangkat. Banyak terjadi gempa, waktu terasa semakin cepat, fitnah bermunculan, pembunuhan menjadi hal biasa, dan harta melimpah di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Jika tanda-tanda kecil ini saja sudah nyata di depan mata, berarti kita sudah sangat dekat dengan pintu tanda-tanda besar. Dan ketika pintu itu terbuka, hitungan mundur 40 tahun atau bahkan kurang akan dimulai. Yang menakutkan adalah tidak ada yang bisa menghentikan proses ini. Tidak ada kekuatan militer, teknologi, atau diplomasi yang bisa menunda kehendak Allah. Semua akan berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan, dan kita hanya punya 2 pilihan, menjadi orang yang siap atau menjadi orang yang menyesal. Coba kita pikirkan, anak-anak yang lahir di tahun awal penghitungan itu akan tumbuh dewasa di tengah dunia yang penuh kekacauan. Mereka tidak akan pernah tahu rasanya hidup di dunia yang damai seperti sekarang. Mereka mungkin tidak akan mengenal kemajuan teknologi seperti kita, karena fokus manusia di masa itu hanyalah bertahan hidup. Umat Islam akan berhadapan langsung dengan fitnah terbesar yang pernah ada, Dajjal. Sosok yang akan mengaku sebagai Tuhan, membawa keajaiban yang menipu mata, dan menguji iman manusia hingga titik terendahnya. Rasulullah telah memperingatkan kita, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan Adam sampai datangnya kiamat selain fitnah Dajjal. HHR Muslim. Lalu setelah itu, akan datang gelombang demi gelombang peristiwa besar, turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya tak terhitung, hingga fenomena matahari terbit dari barat yang akan membuat semua pintu taubat tertutup. Saat penghitungan mundur ini berjalan, manusia akan hidup di bawah bayang-bayang kehancuran. Setiap hari akan terasa seperti lembar terakhir dari sebuah buku. Kita tahu bahwa akhir cerita sudah dekat, tapi kita tidak tahu persis di halaman mana itu akan berakhir. Maka pertanyaan terbesar bukanlah kapan itu akan terjadi, tetapi apakah aku siap jika itu terjadi hari ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita petunjuk yang sangat jelas tentang apa yang harus dilakukan ketika tanda-tanda ini mulai tampak. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Bersegeralah beramal sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap,
Seseorang di pagi hari beriman, sore harinya kafir, atau sore hari beriman, pagi harinya kafir, ia menjual agamanya demi sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan kata bersegeralah. Ini artinya kita tidak boleh menunda. Karena ketika fitnah besar itu datang, iman akan diuji dengan cara yang belum pernah kita alami. Bukan hanya diuji dengan kemiskinan atau penderitaan, tapi juga dengan godaan kemewahan, kekuasaan, dan keajaiban yang bisa membuat orang tergoda meninggalkan imannya. Jika benar umur umat Islam tinggal 40 tahun setelah tanda besar pertama, maka setiap detik dari sekarang adalah harta yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan waktu ini untuk memperkuat tauhid dan menjauhkan diri dari syirik sekecil apapun. Memperbanyak amal syalih yang murni karena Allah. Memperdalam ilmu agama agar tidak mudah tertipu oleh fitnah akhir zaman. Menjaga keluarga dan generasi muda dari arus kerusakan moral. Bayangkan saat malaikat Israfil meniup sangkakala, semua urusan dunia akan berhenti. Gedung pencakar langit runtuh, laut meluap menelan kota, dan manusia tercerai-berai tanpa bisa saling menolong. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri. Tidak ada lagi waktu untuk menyesal. Maka sekaranglah waktunya, bukan besok, bukan nanti, bukan ketika kita sudah siap. Karena kiamat tidak menunggu kesiapan siapapun. Semoga kita termasuk golongan yang Allah jaga imannya hingga akhir hayat dan kelak dibangkitkan bersama Rasulullah di surganya. Sahabat-sahabatku, setiap hari yang kita lewati adalah langkah yang mendekatkan kita pada akhir kehidupan ini. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa kita isi dengan kebaikan. Karena kita tidak tahu, mungkin saja esok adalah hari terakhir kita di dunia. Jika video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada saudara, teman, dan keluarga, agar mereka juga tersadar dan bersiap menghadapi hari itu. Tekan tombol like sebagai bentuk dukungan pada dakwah ini. Dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama tentang tanda-tanda akhir zaman dan cara memperkuat iman. Ingat, ketika waktu kita di dunia berakhir, hanya 3 hal yang akan mengikuti kita. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh. Semoga dengan berbagi kebaikan ini, kita termasuk orang yang mendapat pahala yang terus mengalir hingga hari kiamat. Bayangkan ada sebuah jaminan yang membuat seseorang terbebas dari panasnya api neraka. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keistimewaan ini? Rasulullah sendiri yang menyebutkan ada 4 golongan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Siapa saja mereka? Simak sampai akhir, karena mungkin salah satunya adalah kamu. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang subscribe semoga masuk surga, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini kita selalu mencari keselamatan, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Salah satu ketakutan terbesar seorang muslim adalah siksa neraka. Tapi tahukah kalian, Rasulullah telah menyebutkan dalam hadisnya bahwa ada 4 golongan yang tidak akan disentuh api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Penguasa yang adil, orang yang lembut dan penyayang, orang yang menjaga dirinya dari hal-hal haram, dan seorang yang sabar dalam menghadapi cobaan. Lalu apa maksud dari masing-masing golongan ini? Mari kita bahas satu persatu. 1. Pemimpin yang adil. Golongan pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Menjadi pemimpin bukan hanya tentang memiliki kekuasaan, tetapi tentang bagaimana menggunakan kekuasaan itu dengan benar. Seorang pemimpin yang adil akan selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadi. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai, dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka, dan mereka mendoakan kalian." Hadis riwayat Muslim. Jadi jika ada pemimpin yang berlaku adil,
jujur, dan selalu memperjuangkan keadilan, maka dia termasuk dalam golongan yang dijanjikan terbebas dari api neraka. Orang yang lembut dan penyayang. Golongan kedua adalah orang yang memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah mereka yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Orang yang memiliki sifat ini tidak mudah marah, tidak menyakiti orang lain, dan selalu berusaha memberikan kebaikan. Sikap lemah lembut ini bukan berarti lemah, tetapi justru menunjukkan kekuatan hati yang luar biasa. Jika kita ingin termasuk dalam golongan ini, marilah kita lebih banyak bersikap lembut kepada keluarga, teman, bahkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal. 3. Orang yang menjaga diri dari hal-hal haram. Golongan ketiga adalah mereka yang menjauhkan diri dari segala sesuatu yang haram, baik dalam perbuatan, makanan, harta, maupun cara hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, makanlah dari rezeki yang baik lagi halal yang telah kami berikan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Orang yang menjaga dirinya dari perkara haram memiliki kesadaran bahwa segala sesuatu yang ia lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jika kita ingin termasuk dalam golongan ini, kita harus berhati-hati dalam mencari nafkah, dalam berbicara, dan dalam bertindak agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Orang keempat yang sabar dalam menghadapi cobaan. Golongan terakhir adalah mereka yang sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan dalam hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menerima segala ujian dengan keyakinan bahwa Allah memiliki rencana terbaik. Rasulullah sendiri menghadapi berbagai ujian dalam hidupnya, tetapi beliau selalu bersabar dan mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman. Jika kita ingin masuk dalam golongan ini, marilah kita belajar untuk lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih berserah diri kepada Allah dalam setiap cobaan yang datang. Sahabat sekalian, 4 golongan ini memiliki satu kesamaan. Mereka semua memiliki hati yang bersih dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita termasuk dalam salah satu golongan ini? Jika belum, masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Mari kita jadikan hidup ini lebih bermakna dengan menjadi pemimpin yang adil, bersikap lembut dan penyayang, menjauhkan diri dari yang haram, dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar lebih banyak yang tahu tentang hadis luar biasa ini. Wallahu a'lam bishawab. Bayangkan, di suatu malam bulan Ramadan, tepat di pertengahannya, langit mendadak bergetar. Suara dahsyat terdengar dari atas, menggetarkan bumi. Orang-orang keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh ketakutan. Sebuah suara misterius menggema di seluruh penjuru dunia. Sesungguhnya Al-Mahdi adalah pemimpin kalian. Apakah ini tanda yang telah lama dinantikan? Apakah benar Imam Mahdi akan muncul di pertengahan bulan Ramadan seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita telusuri hadis-hadis yang membahas peristiwa besar ini agar kita tidak tertipu oleh fitnah akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinar Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mari kita sempatkan bersolawat kepada beliau di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara umatmu yang bersalawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Dalam ajaran Islam, Imam Mahdi adalah sosok yang dijanjikan akan datang di akhir zaman.
Ia bukan nabi, tetapi seorang pemimpin pilihan Allah yang akan membebaskan dunia dari kezaliman dan menegakkan keadilan. Imam Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya dari garis keturunan Sayyidina Hasan bin Ali, namanya Muhammad, dan ayahnya bernama Abdullah. Rasulullah telah menyampaikan kabar ini dalam banyak hadis yang sahih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi berasal dari keturunanku. Dahinya lebar, hidungnya mancung. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4285. Para ulama menyebutkan bahwa sebelum kemunculan Imam Mahdi, akan ada berbagai tanda-tanda besar yang terjadi di dunia. Salah satu tanda yang paling sering disebutkan adalah suara keras dari langit di pertengahan bulan Ramadan. Dalam kitab Al-Fitan karya Nuaim bin Hamad disebutkan hadis berikut. Akan ada suara dahsyat dari langit pada malam pertama di bulan Ramadan, lalu suara yang lebih dahsyat lagi di pertengahannya. Suara ini akan mengguncang seluruh umat manusia. Orang-orang akan keluar dari rumah mereka dalam ketakutan. Mereka akan bertanya-tanya, apakah ini azab? Apakah ini tanda akhir zaman? Lalu apakah ini pertanda bahwa Imam Mahdi akan segera muncul? Diriwayatkan dalam hadis lain, suara ini bukan sekadar suara biasa, tetapi sebuah panggilan dari langit yang mengumumkan sesuatu yang sangat besar. Suara itu akan berkata, sesungguhnya Al-Mahdi adalah pemimpin kalian. Setelah suara itu, akan terjadi peristiwa yang lebih menggemparkan. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa akan ada gerhana matahari dan gerhana bulan dalam bulan Ramadan. Peristiwa ini akan menjadi tanda besar bagi umat Islam. Para ulama menafsirkan bahwa setelah tanda-tanda ini muncul, dunia akan semakin dipenuhi dengan fitnah. Peperangan besar akan pecah di berbagai penjuru dunia. Umat Islam akan mengalami ujian yang sangat berat. Di saat itulah Imam Mahdi akan mulai muncul untuk memimpin umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang seorang khalifah di akhir zaman yang akan membagikan harta tanpa menghitungnya. Hadis riwayat Muslim. Imam Mahdi akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi umat Islam. Ia akan melawan pasukan Dajjal dan akhirnya bergabung dengan Nabi Isa alaihissalam untuk menghancurkan kezaliman di muka bumi. Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapi tanda-tanda ini? Rasulullah telah mengajarkan agar kita tetap berpegang teguh pada agama, tidak mudah percaya pada berita palsu, dan selalu mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal saleh. Sebab di akhir zaman akan muncul banyak fitnah dan pemimpin palsu yang mengaku sebagai Mahdi. Oleh karena itu, kita harus memperkuat iman, meningkatkan ibadah, dan selalu berdoa agar diberikan petunjuk oleh Allah. Saudaraku, apakah kita sudah siap jika tanda-tanda ini benar-benar terjadi? Apakah kita sudah cukup bekal iman untuk menghadapi akhir zaman? Mari kita jadikan Ramadan sebagai momen untuk memperbaiki diri, memperbanyak doa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapat petunjuk dan perlindungannya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui tanda-tanda akhir zaman. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Bayangkan, malam yang sunyi di alam kubur seseorang terbaring sendirian, gelap, dingin, dan tiba-tiba muncul suara gemuruh yang mengerikan. Tanah yang tadinya tenang kini berguncang. Lalu, datanglah siksa kubur. Ular sebesar leher bintang dari tubuhnya, api menyala, belatung menggeroti, dan jeritan kesakitan bergema tanpa ada. Tapi, tiba-tiba semua itu berhenti. Siksaannya terhenti begitu saja. Kenapa? Karena satu salat, satu salat yang sering diremehkan oleh banyak orang. Apa salat itu? Bagaimana bisa satu salat menghentikan 70.000 siksa kubur? Jika kamu masih meremehkan salat ini, maka bersiaplah karena penyesalan di alam kubur sudah terlambat. 1. Hadis Nabi tentang salat yang menghentikan siksa kubur. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat duha dengan istiqamah, maka akan diampuni dosanya, meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi.
Bukan hanya itu, dalam riwayat lain disebutkan bahwa sholat duha bisa menyelamatkan dari 70.000 siksa kubur. Apa yang membuat sholat ini begitu istimewa? 2. Sholat duha, sedekah bagi seluruh persendian. Tahukah kamu, setiap pagi tubuh kita butuh sedekah. Rasulullah bersabda, di setiap pagi, di setiap persendian manusia ada sedekah yang harus dikeluarkan. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, dan mencukupinya adalah 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Artinya dengan hanya 2 rakaat sholat duha, kita bisa menggugurkan kewajiban sedekah atas seluruh tubuh kita. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya pahala sholat ini. 3. Sholat yang membuka pintu rezeki. Banyak yang tidak tahu, sholat duha juga dikenal sebagai sholat pembuka rezeki. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat di awal siang, sholat duha. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Bayangkan, hanya dengan 4 rakaat sholat duha, Allah berjanji akan mencukupi kebutuhan kita sepanjang hari. Sekarang, coba kita renungkan, sudahkah kita menjadikan sholat duha sebagai kebiasaan? Atau justru kita sering melupakannya karena sibuk dengan urusan dunia? Padahal hanya butuh 5-10 menit untuk melaksanakannya. Tapi ganjarannya bukan hanya dilimpahkan rezeki, tapi juga diselamatkan dari siksa kubur. Apakah kita masih mau mengabaikan sholat ini? Saudaraku, jangan tunda lagi. Mulailah dari sekarang. Jika sulit, cukup 2 rakaat dulu. Istiqomahkan dan biarkan sholat ini menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Kita tidak tahu kapan maut menjemput, tapi kita bisa menyiapkan amalan yang akan menjadi cahaya dalam hidup kita nanti. Sahabat, jangan biarkan ilmu ini berhenti di kamu. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga. Semoga kita semua mendapat hidayah untuk istiqomah dalam sholat duha. Semoga Allah memudahkan kita dalam beribadah, melapangkan rezeki, dan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update info Islami lainnya. Wallahu alam bissawab. Saudara-saudaraku, tahukah kalian, tidak semua salat sunnah boleh dilakukan kapan saja. Ada waktu-waktu di mana salat sunnah justru haram dilakukan. Bahkan jika kita tetap melakukannya, kita bisa melanggar perintah Rasulullah. Kita sering diajarkan bahwa salat itu baik, salat itu ibadah yang dicintai Allah. Tapi bagaimana jika ada waktu-waktu tertentu yang justru membuat salat kita tidak diterima? Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe dulu. Yang subscribe semoga masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video ini, kita akan membahas salat sunnah yang haram dilakukan berdasarkan hadis Nabi Muhammad. Pastikan Anda menyimak sampai akhir agar tidak salah dalam beribadah. Mengapa ada waktu terlarang untuk salat? Dalam Islam, salat adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Bahkan semakin banyak kita melakukan salat sunnah, semakin banyak pahala yang kita dapat. Tapi, ada 3 waktu utama yang dilarang oleh Rasulullah untuk melaksanakan salat sunnah. Larangan ini bukan tanpa alasan. Ada hikmah besar di baliknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidak ada salat setelah salat subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada salat setelah salat asar hingga matahari terbenam." Hadis riwayat Muslim. Mari kita bahas satu persatu waktu-waktu yang terlarang untuk salat. 3 waktu yang diharamkan untuk salat sunnah. 1. Setelah salat subuh hingga matahari terbit. Setelah kita melaksanakan salat subuh, kita dilarang untuk melaksanakan salat sunnah hingga matahari benar-benar terbit dan naik sekitar 1 tombak. Kenapa? Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian salat ketika matahari terbit hingga naik, karena saat itu matahari terbit di antara 2 tanduk setan." Hadis riwayat Muslim. Pada zaman jahiliyah, banyak kaum penyembah matahari yang melakukan ritual mereka di waktu ini. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya untuk salat di saat matahari sedang terbit, agar tidak menyerupai kebiasaan kaum musyrikin. Kapan kita boleh salat lagi? Kita boleh kembali melakukan salat sunnah setelah matahari naik
sekitar 1 tombak atau sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Kedua, saat matahari tepat di tengah langit, sebelum zuhur. Waktu larangan kedua adalah ketika matahari tepat berada di tengah langit, sebelum tergelincir ke arah barat. Kenapa waktu ini dilarang? Dalam hadis Rasulullah disebutkan, ketika matahari berada di tengah langit hingga tergelincir, maka janganlah kalian salat. Karena saat itu, Jahannam sedang dipanaskan. Hadis riwayat Muslim. Jadi, larangan ini berhubungan dengan keadaan alam yang Allah ciptakan. Ini adalah waktu yang sangat panas dan memiliki makna khusus dalam ketetapan Allah. Kapan kita boleh salat lagi? Setelah matahari mulai condong ke barat, yaitu ketika masuk waktu zuhur. 3. Setelah salat asar hingga matahari terbenam. Setelah kita melaksanakan salat asar, kita juga dilarang untuk melaksanakan salat sunnah hingga matahari benar-benar terbenam. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah disebutkan, tidak ada salat setelah salat asar hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga berkaitan dengan kebiasaan kaum musyrikin yang menyembah matahari saat matahari terbenam. Islam melarang umatnya untuk salat di waktu ini agar tidak menyerupai mereka. Kapan kita boleh salat lagi? Setelah matahari benar-benar terbenam dan masuk waktu maghrib. Namun ada beberapa salat yang tetap diperbolehkan meskipun berada di waktu-waktu larangan tadi. 1. Salat qadha atau mengganti salat yang terlewat. Jika kita memiliki hutang salat wajib, kita tetap boleh mengqadha salat tersebut di waktu-waktu terlarang. 2. Salat tahiyatul masjid. Jika kita masuk masjid pada waktu-waktu larangan, sebagian ulama memperbolehkan kita untuk tetap melaksanakan salat tahiyatul masjid agar tidak duduk sebelum salat. 3. Salat gerhana. Jika terjadi gerhana matahari atau bulan di waktu-waktu larangan, salat gerhana tetap boleh dilakukan. Jadi mari kita ingat baik-baik 3 waktu utama yang dilarang untuk salat sunnah. 1. Setelah salat subuh hingga matahari terbit. 2. Saat matahari tepat di tengah langit. 3. Setelah salat asar hingga matahari terbenam. Mengapa? Agar kita tidak menyerupai kaum musyrikin. Karena waktu-waktu tersebut memiliki makna khusus dalam ketetapan Allah. Karena Rasulullah sendiri telah melarangnya. Sebagai muslim yang taat, kita harus menaati perintah Rasulullah. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan justru tidak diterima karena dilakukan di waktu yang salah. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang mengetahui hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Bayangkan sebuah sosok yang datang membawa kebohongan sedemikian rupa, mengaku sebagai Tuhan dan menguji keimanan umat manusia. Sosok ini yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai Dajjal adalah fitnah terbesar yang akan mengguncang seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang subscribe semoga masuk surga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan menelusuri asal-usul Dajjal, membedah hadis-hadis Nabi, dan mencari tahu apa yang sebenarnya diceritakan tentang makhluk ini. Apakah hanya mitos atau ada kebenaran yang harus kita waspadai? Dalam banyak hadis, Dajjal disebut sebagai pembohong agung yang akan datang di akhir zaman. Nama Dajjal sendiri berasal dari bahasa Arab Dajjala yang berarti menutupi, menandakan bagaimana ia menutupi kebenaran dengan kebohongan. Ciri-ciri fisik dan kepribadiannya dijelaskan secara mendetail dalam berbagai riwayat hadis. Dari satu mata yang buta hingga tubuh yang tidak proporsional, semua mengisyaratkan bahwa Dajjal adalah simbol fitnah dan kekeliruan. Rasulullah telah memperingatkan umat Islam tentang kemunculan Dajjal melalui sejumlah hadis. Salah satu hadis yang terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari. Di sini kita akan mengupas lebih dalam mengenai riwayat tersebut. Tamim Ad-Dari adalah seorang tokoh yang unik. Dahulu ia adalah seorang Nasrani yang kemudian masuk Islam.
Perjalanan hidupnya membawanya ke berbagai penjuru, hingga akhirnya ia menyaksikan sebuah peristiwa yang menggetarkan hati. Dalam salah satu perjalanan, kapal yang ditumpangi Tamim dan rombongannya mengalami nasib malang. Mereka terdampar di sebuah pulau misterius, di mana mereka bertemu dengan makhluk yang aneh dan tidak terdefinisi. Mereka menemukan sosok bernama Al-Jassasah, makhluk yang tidak bisa dipisahkan antara kepala dan ekor, yang kemudian mengarahkan mereka untuk bertemu dengan seseorang yang sangat berbeda. Di sebuah ruangan besar yang suram, mereka diperkenalkan dengan seorang pria dengan penampilan yang mengerikan. Tubuhnya besar, tangan terikat, dan hanya memiliki satu mata yang tampak bisa melihat kebenaran di balik kebohongan. Pria itu dengan suara yang menggetarkan mulai menanyakan berbagai hal tentang dunia. Ia bertanya, apakah Muhammad sudah diutus? Apakah kaum muslimin sudah menguasai sebagian wilayah dunia? Setelah mendapat jawaban, ia mengumumkan, sebentar lagi aku akan mengembara ke seluruh bumi selama 40 hari, kecuali 2 kota suci, Makkah dan Madinah. Aku adalah Al-Masih Dajjal. Kisah yang disampaikan Tamim Ad-Dari ini menjadi salah satu bukti kuat dalam tradisi Islam tentang keberadaan Dajjal, yang dinantikan sebagai ujian besar bagi keimanan umat manusia. Banyak ulama bertanya-tanya, mengingat cerita tentang Dajjal sudah ada sejak zaman Nabi, mengapa hingga kini ia belum muncul ke muka bumi? Dalam hadis lainnya Rasulullah menyatakan bahwa Dajjal sedang terkurung atau disembunyikan di suatu tempat yang masih misterius. Tempat itu sering digambarkan sebagai pulau terpencil. Ada pula pendapat dari beberapa ulama yang menyebutkan kemungkinan lokasi seperti segitiga Bermuda. Meski hal ini tetap bersifat spekulatif dan tidak ada dalil yang pasti. Menurut riwayat, Dajjal tidak akan muncul sampai kondisi dunia benar-benar mencapai titik kritis. Saat umat manusia semakin jauh dari kebenaran dan fitnah serta kekacauan merajalela, baru kemunculan Dajjal akan menjadi kenyataan. Hal ini menjadi peringatan bahwa sebagai umat, kita harus senantiasa menjaga iman dan keimanan agar tidak terjerumus dalam kekeliruan yang diusung oleh sosok ini. Rasulullah telah menyebutkan beberapa tanda besar yang mendahului kemunculan Dajjal. Di antaranya adalah munculnya fitnah yang meluas, peperangan, dan kerusakan moral di tengah umat manusia. Fitnah Dajjal tidak hanya berupa kebohongan, tetapi juga keajaiban semu yang mampu menipu indera manusia. Ia akan menurunkan hujan, membuat orang percaya bahwa ia bisa menghidupkan orang mati, dan memperlihatkan berbagai tanda ajaib lainnya. Namun ada pula tanda-tanda spiritual yang harus menjadi peringatan bagi kita. Di antaranya, Rasulullah menganjurkan untuk selalu membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Hal ini diyakini sebagai tameng dari tipu daya Dajjal. Selain itu, kita dianjurkan untuk selalu memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah melalui doa serta amal saleh. Kesadaran ini diharapkan bisa menjadi benteng yang melindungi jiwa dari fitnah yang akan datang. Sebelum kemunculan Dajjal, kita harus memastikan bahwa iman kita tetap kokoh. Hal ini dimulai dengan tauhid yang murni, mengingatkan diri bahwa hanya Allah lah yang maha kuasa. Selain penguatan iman pribadi, persatuan umat juga sangat penting. Di masa-masa sulit, persatuan dan kerja sama antar sesama muslim akan menjadi kekuatan untuk menghadapi segala ujian, termasuk fitnah Dajjal. Jangan lupa pula untuk senantiasa berlindung kepada Allah dengan doa. Rasulullah mengajarkan doa-doa khusus agar kita selalu dalam lindungannya dan terhindar dari segala tipu daya makhluk yang menyesatkan. Dajjal adalah pengingat yang kuat akan ujian keimanan yang akan datang. Walaupun sosok ini adalah simbol dari fitnah dan penyesatan, kita harus terus waspada dan selalu kembali kepada ajaran Nabi Muhammad. Marilah kita perkuat iman, tingkatkan amal ibadah, dan selalu bersatu dalam kebenaran. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala keburukan dan fitnah yang mengancam. Ingatlah, kebenaran selalu menang. Wallahu a'lam bisyawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam pertama di tempat yang gelap, di tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang, tapi kita tetap melewati dan merasakannya. Perlahan-lahan, cacing tanah, ular-ulat kalajengking
akan menggerogoti kulit yang selama ini dimandikan, selama ini dipakaikan sampo yang mahal, selama ini dioleskan pelembab yang lembut. Tapi ternyata sebelum roh keluar jasad, setelah keluar, dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Hancur berkeping hari demi hari. Yang pertama kali membusuk adalah mata, karena dia berisi cairan. Cairan ini mengering, busuk dan berlubang. Lalu kemudian usus sebulan di dalam tanah. Mulai dia menggelembung masuk angin dan dia meletus pecah. Cacing-cacing tanah mulai datang menggerogoti, memakan. Habis lemak, tulang, kulit, bulu, sumsum, darah, jantung, empedu, limpa, buah pinggang. Habis semuanya. Tinggal tulang-tulang yang memutih. Dimakan oleh tanah. Ditelan oleh massa. Sampai akhirnya Asi bin Wa'il membawa tulang yang kering itu kepada Nabi Muhammad, baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Muhammad, ayyuhi rabbuka hadzal izam. Sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini? Nabi diam tak menjawab. Sampai akhirnya datang Jibril alaihi salam membawakan wahyu. Qul, katakan kepada dia. Ayat ini dibaca malam Jumat. Bapak Ibu semua hafal, kita baca. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok pagi dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam itu kita diingatkan tentang qul, katakan ya Muhammad kepada Asi bin Wa'il yang tak percaya bahwa setelah mati akan hidup lagi, kepada siapa saja yang tak percaya bahwa tulang belulang ini akan bangkit lagi. Yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah, yang dia pertama kali menciptakan dari yang tidak ada, dia buat menjadi ada. Maka membuat yang pernah ada, dia buat menjadi tidak ada, dia balikkan lagi menjadi ada. Dia kuasa. Yasin juga yang berkata, Allah juga yang berfirman di dalam surat Yasin, innama amruhu, lembut mata kita, lembut hati kita melihat ayat itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita akan tegak menghadap Allah. Bapak, ibu, yang tua, yang muda, yang tinggi kuasanya, yang jelata, yang kaya, yang miskin, papa, semua akan menghadap Allah. Sampai 3 kali diulang, dibaca di malam Jumat. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. 3 kali diulang. Muhdarun, muhdarun, muhdarun. Orang yang datang disebut hadirun, yang perempuan disebut hadirat. Bapak-bapak pegawai BPN yang datang malam ini, hadirin, hadirat. Yang mau datang, yang tak mau tak datang. Yang suka datang, yang tak suka tak datang. Yang siap datang, yang tak siap tak datang. Orang yang datang disebut hadirin, hadirat. Tapi kita menghadap Allah bukan datang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Engkau didatangkan. Siap tak siap, suka tak suka, kau akan didatangkan. Apa yang akan ditanya oleh Allah? Perbuatanmu, amalmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, kau aniaya orang, kau makan titik puluh keringatnya. U'tul ajira ajrahu, berikan upah pekerjamu, gaji tukang panenmu, gaji tukang cuci setrikamu. Kau makan, kau tahan 3 bulan, dia tak menuntut, dia senyum, dia hanya mampu mengadu kepada Allah. Tapi titik peluhnya yang keringatnya, air matanya akan kau balas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu tak ada siapa bisa menolong. Hari ini uangmu banyak, kau bayar pengacara handal 1 jam 100 juta, bebas tanpa syarat. Tapi di hadapan Allah semua akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala, lidah yang selama ini pandai bicara dikunci, ditutup Allah taala yang akan bicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum
kaki akan bersaksi, tangan akan bicara bima kanu yaksibun, yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Mata melihat seolah-olah nyata perbuatan itu pernah dilakukan dulu. Kita lupa, kita tak ingat, tapi catatan malaikat terlalu terang benderang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Catatan dibaca sampai-sampai orang itu tak percaya. Ma li hadzal kitab, kenapa buku catatan saya ini la yughadiru saghiratan, yang kecil-kecil, wala kabiratan, yang besar-besar, ahsaha, semua tercatat dalam buku catatan yang nyata. Dalam surat Al-Isra apa kata Allah? Iqra. Hari ini kalau dikatakan Iqra baca Quran, Iqra baca Yasin, malam Jumat Iqra baca surat Al-Kahfi. Tapi sampai hari itu Yasin tak bermakna, Al-Kahfi tak lagi disuruh baca karena hidup sudah berakhir. Iqra, baca. Apa yang kau baca? Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca buku catatan amal. Sampulnya dosa, isinya dosa. Catatan kakinya dosa. Sampul penutupnya dosa. Bibliografinya dosa. Sampai ia pun tidak percaya, kenapa aku hidup hanya dosa saja. Saat itu dia mendengar teriakan azab. Saat itu dia menyaksikan pekikan teriakan sakitnya siksa. Rabbana, ya Tuhan kami, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Esok subuh insyaallah imam akan membaca rakaat pertama. Alif Lam Mim, tanzilul kitab la raiba fi. Alif Lam Mim tanzil, sujud tilawah di masjid-masjid besar di Pekanbaru. Apa ayat yang dibaca? Teriakan pekikan orang yang masuk ke dalam neraka Jahannam. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar sakitnya pekikan, teriakan, jeritan. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh. Kami ingin bantu masjid, kami ingin sekolahkan anak yatim, kami ingin muliakan fakir miskin, kami ingin bantu panti jompo. Farji'na, balikkan lagi kami dunia. Kami ingin salat tahajud, kami ingin tahiyatul masjid, kami ingin puasa sunat. Saat itu penyesalan tak lagi berguna. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh. Andai kau beri kami tenggat waktu ya Allah, laula akhartani, kalau kau beri aku waktu, ila ajalin qarib, aku tak minta hidup 1000 tahun. Ila ajalin qarib, sebentar saja kau hidupkan aku ya Allah. Memangnya kalau ku tambah hidupmu kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh. Tapi hari itu tidak berguna. Kenapa? Karena dunia sudah berakhir. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air sungai Siak, air laut akan naik ke darat, hancur, tsunami dahsyat berakhir. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Disitulah orang baru sadar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Di situ orang baru tahu apa yang pernah dilakukan dulu, yang di masa lalu tak ada cara lain kecuali malam ini kita bertaubat, taubat nasuha, mandi, salat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang silap, khilaf, buat dosa, salah. Siapa yang tak pernah salah? Sedangkan datuk moyang kita Adam pun salah, tapi dia mengetahui, sadar salahnya. Dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Maka malam ini kita bermunajat kepada Allah, berdoa, mengenang masa lalu, bergelimang dosa, besok tak akan kita ulang. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Banyak silap salah kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah.
Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami. Allahumma anta rabbuna, engkau Rabb kami, yang menghidupkan kami, yang mematikan kami, nafas kami karena engkau, bumi yang kami pijak bumi engkau, paru-paru yang kami pakai pinjaman dari engkau, tapi kami tak pernah bersimpuh sujud kepada engkau. Banyak salah kami. Mungkin dosa kami bukan minum khamar, mungkin dosa kami bukan berzina, mungkin dosa kami bukan durhaka pada orang tua, tapi dosa kami adalah kurang ibadah kami bila dibandingkan dengan nikmat-Mu ya Allah. Tak ada syukur kami bila dibandingkan dengan karunia-Mu ya Allah. Kurang syukur kami itu sudah merupakan dosa. Kalau kurang bersyukur itu pun dosa, apalagi yang lebih daripada itu. Astaghfirullahalazim. Kami kau titipkan roh, kau masukkan roh ke dalam jasad kami. Mestinya kami beribadah, mestinya kami bertaubat, tapi bukan itu yang kami lakukan. Ini dosa kami. Ampunkan silap salah kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang dapat mengampunkan dosa kecuali engkau ya Allah. Malam ini kami bermunajat, kami angkat kedua tangan memohon ampunan kepada engkau ya Allah. Kelak suatu saat nanti kita akan meninggal, kita akan dimandikan, dan kita akan dikain kafani, kita akan disolati, dan kita akan diberangkatkan ke kuburan beramai-ramai. Setelah itu kita akan dikubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang kita alami nanti. Kelak suatu saat nanti kita akan meninggal dunia. Sudah kodrat manusia dari tanah kembali ke tanah. Manusia hidup di dunia hanyalah sementara dan dituntut hanya untuk menyembah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan beramal baik kepada sesamanya sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Hal yang bisa kita nafikan adalah ketika badan masih segar bugar, kita sering lupa akan kematian, lupa akan kewajiban kita sebagai orang muslim, bersenang-senang, berfoya-foya, berlomba-lomba mencari harta duniawi sehingga lupa akan kehidupan akhirat. Kebanyakan manusia ingat pada kehidupan akhirat ketika sudah bau tanah, tua. Namun, ada kalanya meskipun sudah tua tetap berusaha menghindari kematian, yaitu orang kafir. Keyakinan orang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian menyebabkan dirinya selalu berada dalam mode standby menghadapi kematian. Ia memandang kematian sebagai suatu keniscayaan, tidak seperti orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari kematian. Orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi SAW yang bersabda, banyak-banyaklah mengingat penghapus kenikmatan, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmizi ayat 2229. Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, bila manusia meninggal dunia, maka pada saat itulah ia bangun dari tidurnya. Subhanallah. Berarti beliau ingin mengatakan bahwa manusia yang menemui ajalnya adalah manusia yang baru mulai menjalani kehidupan sebenarnya. Sedangkan kita yang masih hidup di dunia ini justru masih belum bangun. Sungguh ucapan ini sangat sejalan dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.
Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Pantas bila mana radhiyallahu anhu pula yang berkata, dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Karena itu jadilah kalian anak-anak akhirat. Jangan sampai menjadi budak-budak dunia. Sekarang waktunya beramal dan tidak ada penghisapan. Sedangkan besok waktunya penghisapan tidak ada amal. Bagaimanakah kematian orang beriman? Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda yang artinya, orang beriman meninggal dengan kening penuh keringat. Hadis riwayat Ahmad. Saya menyeru setiap orang tua agar mengingat kematian, sadar bahwa dirinya sudah mendekat maut serta tidak mungkin bisa lari darinya. Jadi, siapkan diri untuk menemui Allah, karena itu sudah sepantasnya ia menjauhi akhir kehidupan yang jelek dan memperbanyak amal kebaikan sehingga dapat berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan diridhoi. Tak terkecuali orang-orang yang masih segar, orang yang masih muda. Kematian tidak memandang usia. Bayi, anak-anak, bahkan remaja pun bisa mati kapan saja apabila Allah telah berkehendak mencabut nyawa hambanya lewat malaikat Israel. Jadi buat saudara dan teman-temanku semuanya, video ini hanya semata-mata untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sejatinya nanti kita pasti akan meninggalkan dunia ini dan kita akan mati dikubur di tanah. Ini benar gambaran yang nyata buat kita. Maka dari itu saudara, teman, kita perbanyak amal kita untuk berbuat baik kepada sesama dan meningkatkan keimanan kita untuk beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan juga bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan juga semoga kelak nanti kita semuanya umat Islam dimeninggalkan dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin. Ayo saudara, kawan, mumpung kita masih bisa menghirup udara segar seperti ini, jangan pernah sia-siakan waktu kita. Mari kita bertobat kepada Allah. Dan perlu diketahui, ajal itu datang secara tiba-tiba, tidak ada seorang pun yang tahu. Ingat kawan, saudara, ini benar-benar gambaran yang nyata buat kita. Kelak suatu saat nanti, kita akan meninggal. Kita akan dimandikan, dan kita akan dikain kafani, kita akan disolati, dan kita akan diberangkatkan ke kuburan beramai-ramai. Setelah itu kita akan dikubur. Subhanallah. Ayo saudara, jangan pernah sia-siakan waktu yang ada. Hidup cuma satu kali, pergunakanlah sebaik-baik mungkin. Terima kasih, semoga bermanfaat video-video ini untuk kita semuanya yang masih hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على الصلاة على خاتمة القادمة للهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وكذلك الغافلون اللهم صل على الصلاة على خاتمة القادمة للهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وكذلك الغافلون اللهم صل على الصلاة على خاتمة القادمة للهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وكذلك الغافلون وذلك ورضي الله تعالى عن سادتنا أتقى برسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فأتوب إليه إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim
وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده